Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu, seluruh penyuluh dan juga perwakilan ormas yang kami hormati, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Klaten, Bapak Kepala dan juga jajaran stafnya yang kami muliakan. Bersyukur kita pada Allah SWT pagi hari ini di tempat yang teduh, semilir, mari ngantuk. Kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam suasana yang penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya serta kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, saya diminta oleh beliau, Bapak Kepala, untuk menyampaikan materi seputar moderasi beragama dalam lingkup fikih. Saya kasih judul materi saya itu tetap moderat meskipun berbeda pendapat. Fokus kajian yang akan saya sampaikan itu lebih kepada toleransi internal umat Islam. Toleransi internal, bagaimana caranya membangun toleransi internal umat Islam. Dan tentu ini satu permasalahan yang harus terus kita saling mengingatkan, karena masih ada potensi-potensi miskomunikasi, kesalahpahaman antar kita hanya karena perbedaan-perbedaan yang sifatnya mungkin furu'iyat, perbedaan yang sifatnya cabang, bahkan mungkin ranting, bukan usuliyat, bukan pokok. Termasuk masih ada potensi di tengah masyarakat kita ini, dan tugas kita semua selain penyuluh tentu para tokoh agama, masih ada potensi kekerasan atau radikalisme. Saya cerita dulu gini. Saya pernah, kalau di kurikulum vitae saya tadi, saya pernah ngabdi di Ibnu Abbas sekitar 4 tahun, dari 2008 sampai 2012. Nah, saya pernah punya murid, anaknya Imam Samudra, namanya Umar Jundul Haq. Ya, Mas Rifki itu tahu. Adik saya. Rifki atau Fikri ya? Aku lali jenenge. Fikri terbalik. Oh gitu. Saya kayak kuru Pak. Ini tirakatanya kuat. Saya pernah menyampaikan satu kajian di pondok itu, tepatnya mungkin Wejang, agar anak-anak tidak terpapar radikalisme. Karena saat itu kan sedang marak-maraknya pengebuman dan seterusnya. Itu saat itu sedang marak-maraknya. Nah, salah satunya ya yang paling terkenal saat itu Imam Samudra. Masih ingat ya? Siapa nama aslinya? Enggak tahu. Anaknya namanya Umar Jundul Haq, anaknya Imam Samudra ini. Sekarang enggak tahu kemana.
Qila, kata sebagian kawan itu, dia pergi ke Suriah, ikut perang di sana terus mati. Ya. Tidak tahu ini statusnya mati syahid atau mati sangit. Itu saya dengar kabar. Di ceramah saya itu saya mengingatkan bahwa tidak pernah ada satupun alasan yang bisa dipakai untuk melakukan pengebuman di Indonesia. Karena Indonesia itu darus silmi, negeri damai, bukan darul harbi, bukan negeri perang. Kenapa? Karena di Indonesia itu dakwah begitu leluasa, masjid begitu banyak, azan saut-sautan dari setiap musola dan masjid. Hatta termasuk di Bali. Di Bali banyak orang Islam juga, banyak orang melaksanakan dakwah di sana juga diberikan kebebasan dan seterusnya dan seterusnya. Rupanya bocah ini ngelapor ke ibunya. Terus hari berikutnya ibunya datang. Namanya Bu Zakiah dari Solo. Minta waktu saya untuk debat. Debat itu dari jam 8 pagi sampai maghrib. Itu hanya jeda sholat duhur sama asar. Halo Mbak, boten. Ketika itu belum ada media sosial ya. Masih jarang orang punya HP bagus itu saat itu. Dari jam 8 itu sampai maghrib, seputar pengebuman itu, bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa bersalah suaminya melakukan begitu. Saya juga ngotot. Saya juga dengan prinsip saya menyampaikan bahwa tindakan itu tidak pernah dibenarkan. Karena Indonesia ini negara damai. Negara kita ini bahkan di dalam undang-undangnya saja disebutkan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara kita sejak lahir itu didirikan di atas fondasi agama. Meskipun bukan negara agama. Dia akomodatif sekali dengan nilai-nilai keislaman. Maka sebutannya juga yang berketuhanan yang Maha Esa, berketuhanan yang Maha Esa. Terus nggak ada titik temu dari perdebatan itu. Akhirnya putranya dicabut, dibawa pulang akhirnya. Nggak boleh mondok di Ibnu Abbas saat itu. Ya, saya juga tidak melarang dan tidak memaksa. Dipersilahkan untuk dibawa pulang, tidak masalah itu. Nah ini satu contoh nih, ini satu contoh kasus bahwa di tengah masyarakat kita orang yang punya pemikiran seperti itu masih ada. Yang bahasa kita masih belum taslim dengan negara kita, belum menerima secara ridho dengan konsep kita bernegara ini, masih ada. Dan itu tentu tugas kita bersama untuk memberikan pencerahan. Ya. Tapi sebelum itu kita pun harus punya konsep, harus paham bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat itu kadang ada yang bisa ditoleransi, kadang ada yang tidak. Ada. Nanti kita akan jelaskan panjang lebar soal itu, Masya Allah. Saya mulai dulu ya. Ini judulnya nih. Tadi sudah dibacakan ibu data saya. Nah, ini konten materi yang saya sampaikan ini. Dan saya mulai ya. Bismillah. Dalam bahasa Arab, perbedaan pendapat itu biasa disebut dengan ikhtilaf atau khilafiyah. Kalau kita mendengar kata khilaf itu kan biasanya kesalahan ya. Tapi khilafiyah atau ikhtilaf itu makna aslinya perbedaan pendapat. Lebih tepatnya maknanya begitu. Kalau perselisihan itu kesannya negatif. Perselisihan pendapat itu kesannya negatif. Di situ ada perdebatan yang cenderung tidak produktif. Tapi kalau perbedaan pendapat itu biasa. Kalau kita membaca sejarah para ulama, kitab-kitab mereka itu diisi dengan dialektika. Perdebatan yang sangat-sangat positif. Perdebatan yang sangat indah. Yang tetap mengedepankan adab, tetap mengedepankan ukhuwah. Itu para ulama. Saya baca munadharah, itu perdebatan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad.
Contoh ya, tentang apa hukumnya orang yang bersyahadat tetapi tidak mau sholat. Nah, ada orang Pak mengucapkan kalimat syahadat tapi dia nggak mau sholat. Jadi kalau jenengan hukumi pripun nih? Statusnya orang itu pripun? Oh iya betul Islam kafir. Jenengan hukumi kafir napa fasik? Nah, berarti jenengan Syafi'i. Berarti jenengan madzhab Syafi'i. Karena kalau Imam Ahmad pendiri madzhab Hambali itu dihukumi kafir. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu menghukumi orang yang syahadat tapi tidak mau sholat itu dihukumi kafir. Setelah diistitab, setelah diminta tobat, dia nggak mau tobat dihukumi kafir. Kalau Imam Syafi'i betul dihukumi fasik. Apa konsekuensinya? Itu ada konsekuensinya dari perdebatan itu. Saya kasih contoh. Kalau jenengan mengikuti madzhab Hambali yang menstatusi orang itu sebagai orang kafir, orang ini Pak satu, kalau meninggal nggak diurus secara Islam, tahu ya, nggak boleh disolatin, nggak boleh dimakamkan di makam kaum muslimin kan, meskipun di sini makam tuh nggak dibedakan ya, nasionalis ya. Terus status hubungan dia dengan istrinya itu statusnya batal. Kalau dihukumi kafir, otomatis status pernikahannya batal. Kemudian hak waris atau mewarisinya itu terputus. Itu konsekuensi. Tapi kalau jenengan mengikuti madzhab Syafi'i, boten, konsekuensi ini tidak terjadi, tidak berlaku. Orang itu tetap disolatkan, diurus jenazahnya, dimakamkan di makam kaum muslimin. Karena dihukumi muslim tapi fasik. Dia mewarisi atau diwarisi, status pernikahannya tetap sah. Bahkan Said Sabiq dalam kitabnya itu beliau menyebutkan orang seperti itu kalau soal mensolatkannya dia lebih layak disolati daripada yang soleh. Loh kok bisa? Karena orang yang soleh itu secara umum itu tidak butuh doa jenengan. Yang butuh doa itu yang fasik-fasik nih loh. Sing dosane oke nih loh. Ini gue butuh syafaat nih. Berarti yang lebih butuh disolati yang sholat yang fasik. Ini argumentasinya Said Sabiq. Termasuk yang minum minuman keras, gitu nih. Yang senang berjudi, judi online Pak. Itu kata beliau itu lebih layak mendapatkan doa kalian daripada yang sholat-sholat. Kalau yang sholat-sholat wes melaku dewi sakit Pak nih, melampah kiambak. Kadang-kadang malah kalau muridnya mendoakan tuh agak menghina. Ada kiai didongake santri nih Pak, Allahumma firlahu warhamhu. Wih, nah, ini ngenyak tenan nih saya. Ya ini didongake santri nih. Kados jenengan mana ya? Jenengan di level tertentu pun sangat-sangat soleh, punya banyak amal. Itu pun jenengan nanti malah dikasih Allah kesempatan untuk memberikan syafaat. Tapi yang fasik-fasik itu butuh didoakan. Ya berarti jenengan madzhabnya apa? Syafi'i secara tidak sadar. Meskipun tidak semua masalah nanti jenengan Syafi'i. Ngerti ya? Saya kasih contoh. Saya sama Kang Soleh nih. Ini pengurus Al-Aqsa Pak. Tapi beliau datang itu kalau pas rapat ada cengkleng-kleng. Ini gue teko. Kau nak rapatnya gak ada cengkleng orang mangkat Pak. Kau tak bongkar hasil. Iya loh. Nah kau tiangin. Lain awalnya gede. Ini kalau gojekan betul nama gak? Biar betul tegang. Al-Aqsa itu pernah kedatangan rombongan dari Pekalongan. Itu pernah ditanyakan ke saya, ke Pak Yai Mukhlis Sudaf, ke para sesepuh yang dianggap mengerti soal fikih. Kedatangan rombongan sekian bis dipimpin oleh seorang Habib. Saya nggak tahu namanya, disampaikan laporannya begitu. Pas kebetulan saat itu yang imami itu Mas Husain. Mas Husain yang imam yang dulu dari Mahat Alinya Pak Rodi almarhum. Ma'had Ali Ar-Ridho.
Biasa kalau Mas Husain ngimami kan mboten kunut nggih. Karena beliau Hambali. Hambali nama Muhammadiyah. Sekarang kan lebih diguyoni karena arek-arek niku kan. Gara-gara tambang niku kan diguyoni kan jenengan. Lho guyoni niku. Dipisahkan oleh kunut. Arek-arek ora ngajar tenan. Asem tenan arek-arek. Nek gojek ini Pak, netizen niku kacau niku. Wonten niku tiyangnya. Beliau mboten kunut, Mas Husain itu mboten kunut. Terus rombongan Habib niki setelah sholat subuh itu ke belakang ngajak sholat subuh lagi. Jadi mengulang sholat subuhnya karena tadi imamnya tidak kunut. Saya tidak akan ngasih komentar ini, tapi kalau saya tanyakan ke jenengan, mesti jenengan juga beda-beda pendapat. Bagaimana sikap yang tepat ketika kita biasa kunut, imam kita tidak kunut? Mesti jenengan beda-beda nanti pendapat. Kecuali kalau jenengan memang watake males, orang mungkin ngulangi jenengan. Kalau wis kadung wis dianggap sah ngono ta. Termasuk kalau tarawih lho jenengan meskipun meskipun NU jenengan, kalau ketika tarawih yakin banyak yang milih 11. Iku ora mergo napa, Mergo wegah. 23 niku suwen. Kecuali sing soleh-soleh. Betul. Niku tenan milih 23 itu karena keyakinan pahalanya lebih besar. Ini persoalan seperti ini, Pak, itu sering terjadi di tengah masyarakat dan orang awam, terutama yang baru ngaji, sing militan, sing kenceng niku, tukaran tenan. Hanya gara-gara itu bertengkar. Lah kalau ada masyarakat niku bertengkar soal sepele hal seperti ini, itu yang dosa jenengan. Karena jenengan penyuluhnya. Padahal betul ngertas. Nah, itulah strategisnya forum ini. Sehingga paling tidak kita punya kesepakatan bahwa ini potensi konflik yang harus diminimalisir. Sepakat ya? Kalau sepakat saya lanjutkan. Kalau enggak, snacknya dihabiskan dulu. Oh sampun, panitia. Kata ikhtilaf atau khilaf di dalam Al-Quran itu disebutkan banyak sekali. Ini sekedar contoh. Di surah Maryam ayat 37 Allah Ta'ala berfirman, "Fakhtalafal ahzabu min bainihim." Fakhtalafa, maka berselisihlah al-ahzab, golongan-golongan itu min bainihim, di antara mereka. Nanti jenengan cari konteksnya ayat itu terkait apa. Yang kedua, surat Hud 118. Wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka terus-menerus berselisih. Terus-menerus berselisih. Yang ketiga, Az-Zariyat ayat 8. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya kalian benar-benar, itu lamnya lam takkid itu, di dalam ucapan yang berbeda-beda. Nanti kalau ngaji tafsirnya harus buka kitab nih, buatan nanti diterangkan bahaya. Kemudian yang keempat, surat Yunus ayat 93. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Di akhirat itu salah satu majelis hisab itu adalah memutuskan perkara perbedaan-perbedaan pendapat yang pernah terjadi di antara kita di dunia. Yang memutuskan Gusti Allah. Hampir semua nanti perdebatan di dunia ini diputuskan di sana. Siapa yang benar, siapa yang salah. Atau siapa yang lebih tepat, siapa yang kurang tepat. Sampai siapa yang hak, siapa yang batil, itu diputuskan di sana. Termasuk soal mamanya perbedaan konsep keagamaan jenengan dengan saudara-saudara kita dari Nasrani. Keputusannya nanti di sana, Pak. Meskipun di sini kita wajib meyakini agama kita itu agama yang benar, yang lain salah. Tetapi dalam konteks muamalah jenengan tidak boleh mengatakan, ya kafir, tidak boleh. Tidak boleh. Mas kafir. Tenang, Sa. Itu kalimat yang nanti menyakiti.
Ini saya cerita, anaknya Abu Lahab itu masuk Islam. Anaknya Abu Lahab itu masuk Islam. Nabi itu pesan kepada para imam, kalau anaknya Abu Lahab sholat di belakangmu, tolong jangan baca surat Al-Lahab. Ini ku pesannya Kanjeng Nabi, ini ku bab toleransi, Pak. Jogo perasaan. Loh, coba kalau imamnya baca Al-Lahab, anaknya kan, bapakku diunak-unak. Diungake binasa lho. Jadi imamnya jelas, padahal dia baca Quran kan. Saking halusnya perasaan Nabi itu, beliau perintahkan imam itu untuk hati-hati. Kalau ngimami, lihat dulu jamaahnya. Ada anaknya Abu Lahab enggak? Kalau ada, hindari surat Al-Lahab itu. Jenengan kan nggak mungkin baca Al-Lahab. Jenengan mesti kul inna. Akhirnya kulina. Kulina kan? Surat favorit itu. Niku Kanjeng Nabi, Pak. Sekalipun dengan orang yang sudah meninggal dan dia orang yang begitu bencinya dengan Nabi, itu dijaga perasaan anaknya. Jangan baca surat Al-Lahab kalau putranya ada di belakang kalian. Karena apa? Putranya masuk Islam. Hatinya harus dijaga itu. Sekalipun bapaknya dinas dalam Al-Qur'an. Kalau kita tengok di dalam hadis Nabi, di dalam sunnah nabawiyah, itu kita juga akan menemukan kata ikhtilaf itu. Maka khilafiyah atau perbedaan pendapat itu keniscayaan. Penyuluh niku wonten seragamnya betul. Wonten. Tapi kenapa jenengan hari ini tidak sepakat pakai seragam? Oh gitu, mau beda-beda ini. Oh ada yang ormas. Jadi kan kalau seandainya dikasih seragam, dikon nganggo putih kabeh, itu kurang menarik. Menariknya begini warna-warni. Ya, lanang tok orang menarik. Jadi ngertos ya Mas. Pinter ya. Itu keniscayaan. Jenengan nanti tengok di sekitar jenengan, alam semesta ini, itu warnanya juga beda-beda. Maka ikhtilaf itu sunnatullah. Nabi itu pernah berdoa, meminta kepada Allah agar umatnya disatukan. Itu doanya ditolak. Doanya ditolak, permintaan beliau itu ditolak. Maka ada di antara doa Nabi itu yang nggak diterima. Salah satunya itu minta agar umatnya bersatu, betul sakit. Maka kalau ada orang mengajak menyatukan umat ini gerakan sia-sia. Iya. Ini gerakan sia-sia. Saya kasih contoh mawon nggih. Teng Mesir ini gerakan transnasional, Pak. Teng Mesir niku wonten gerakan Ikhwanul Muslimin. Itu slogannya, syiarnya itu menyatukan umat Islam. Maka sebutannya Ikhwan al-Muslimin, Muslim Brotherhood. Gerakannya itu untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Hancur pecah organisasinya, umat ini tetap berbeda-beda karena melawan sunnatullah. Betul sahabat. Terus apa yang dilakukan? Meminimalisir dampak perbedaan saja. Ben berbeda-beda tidak apa-apa, yang penting dampaknya diminimalisir. Jadi ketika berbeda itu tidak sampai menimbulkan konflik yang berdarah-darah. Paham ya? Nah ini Kanjeng Nabi nih, jangan tengok. Nabi pernah berwasiat nih. Aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati penguasa kalian meskipun ia seorang budak dari Habasyah. Sekalipun pemimpin kalian itu minal Habasyah, dari negeri Ethiopia yang hitam legam, keriting rambutnya, bengkok hidungnya, itu bahasa di hadis yang lain, taati dia. Kalau dia sudah menjadi pemimpin kalian. Sungguh, kata beliau, jika ada di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, maka ia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Di masa sekarang, apapun diperdebatkan. Kemarin itu di mana Sulawesi atau mana itu, ada orang gara-gara membahas duluan mana telur sama ayam,
Niku tukaran terus dipateni koncone, Pak. Temannya dibunuh gara-gara debat soal telur dulu atau ayam dulu. Jadi kan baca beritanya, Pak. Gara-gara debat soal itu, Pak. Teman debatnya itu dipateni, dibunuh. Kan ngeri nih perdebatan sampai membunuh orang. Ya, saya baca di medsos orang ini. Tapi ternyata karena pengaruh minuman keras. Jadi dia ketika debat itu dia sedang mabuk. Terus kacanya ditikam, dibunuh. Tapi ada sebabnya itu. Telur nopo ayam. Jadi kan madhab mana nih? Telur nopo ayam. Ya telur dulu karena saya ngomongnya telur dulu kan. Ayam nopo telur. Ayam. Itu kan perdebatannya nggak produktif, Pak. Tapi di tengah masyarakat kadang-kadang menimbulkan masalah seperti itu tadi. Apalagi soal agama yang dogmatis, yang penuh dengan keyakinan. Kadang sebagian kita karena soal-soal agama itu, mohon maaf, dulunya akrab, sekarang itu kayak orang jutaan. Dulunya akrab, luar biasa. Tapi gara-gara debat soal agama akhirnya seperti tidak kenal, tidak pernah ketemu itu. Maka Nabi mengingatkan itu. Nah kalau itu terjadi kata Rasul, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberikan petunjuk dan mendalam ilmunya. Pegang kuat-kuat dengan gigi geraham kalian. Hindari setiap perkara yang baru, karena semua yang baru itu bid'ah dan seterusnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ini saya lanjut. Jadi kalau kita menganggap perbedaan pendapat itu ada baru sekarang, ini salah. Di masa Rasul, ikhtilaf itu sudah muncul, sudah terjadi. Sampai kalau kita membaca dalam riwayat ini, sahabat Nabi itu bertengkar itu gara-gara satu tema yang disebut dengan Anfal. Sampai turunlah surat Al-Anfal itu karena para sahabat itu bertengkar soal itu. Maka jenengan kalau lihat di ayat awalnya tidak, di ayat pertama itu yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Kalimat wa aslihu itu perbaikilah hubungan di antara kalian. Itu karena mereka saat itu bertengkar soal anfal itu. Golongan muda merasa anfal itu haknya. Golongan tua merasa hak mereka. Anfal itu apa? Rampasan perang. Kalau rampasan perang itu ghanimah. Anfal itu apa? Jadi kan tengok di terjemah itu surat Al-Anfal. Al-Anfal itu maknanya apa? Anfal itu jamak dari nafal. Nafal itu tambahan atau sisa. Kalau ghanimah itu cara baginya jelas, Mas. Yang jalan kaki dapat satu bagian, yang nunggang kuda dapat dua bagian. Itu kalau sisa sudah dibagi itu sisanya namanya anfal. Bab sisa anfal ini, bab sisa ghanimah yang disebut anfal itu belum ada penjelasannya dari Allah. Seperti itu. Sehingga menimbulkan perdebatan. Ini haknya siapa? Kalau ghanimah itu jelas sudah ada aturannya, sudah ada fikihnya. Tapi anfal belum ada sebelum turun ayat itu. Maka mereka berdebat sampai disebutkan nazalat hadhil ayatu hina sa'at akhlaquna. Kami rusak akhlaknya atau akhlak kami menjadi rusak itu gara-gara kami debat soal anfal. Terus diturunkan Allah tadi fa aslihu dzata bainikum, perbaiki hubungan di antara kalian. Gara-gara perdebatan itu. Kadang-kadang perdebatan menimbulkan hati yang keras, hati yang kotor, merasa lebih baik. Oke. Merasa pendapat kita itu terbaik. Itu potensi-potensi yang harus dihindari. Kalau kita debat itu biasakan mengutip kalimat Imam Syafi'i. Qauli shawab yahtamilu khata. Ucapan saya itu benar tapi mungkin salah. Wa qawlu ghairi khata yahtamilu shawab. Ucapan orang lain itu salah menurutku tapi mungkin benar. Itu soal relatif. Termasuk soal ini. Ya teruskan ya. Nah, waktunya terbatas.
Saya cerita lagi satu perang di masa Nabi itu, perang Uhud, Pak. Perang Uhud itu setelah perang Badar. Perang Uhud itu terjadi karena orang kafir merasa kalah, terus ingin balas dendam. Maka kalau di perang Badar itu mereka membawa sekitar 1000 pasukan, di perang Uhud itu 3 kali lipat, 3000 pasukan. Nabi saat itu menyiapkan 1000, tapi 300-nya itu desersi, pulang, tinggal 700. Tapi sebelum itu Nabi itu mimpi melihat ada seekor lembu disembelih. Terus Nabi sebelum mengajak para sahabat perang itu, Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kita akan menghadapi mereka di luar Madinah atau kita tunggu mereka masuk Madinah, nanti kita perang di dalam kota. Itu pertanyaan Nabi itu sebenarnya bukan pertanyaan tanpa alasan, karena Nabi melihat dalam mimpinya itu ada lembu yang disembelih dan Nabi tahu lembu itu adalah keluarganya. Nabi tahu. Nabi ketika mendapatkan mimpi itu mendapatkan takwilnya. Maka Nabi mempertanyakan itu, kita akan menghadapi mereka di luar atau di dalam? Kalau di dalam kan lebih siap gitu. Kalau di luar Madinah itu kita kemungkinan akan kalah. Nabi sudah tahu itu. Cuma para sahabat yang ketinggalan tidak ikut perang Badar itu merasa, wah, nggak seru kalau di Madinah. Perang itu ya kita song-song musuh, jangan jago kandang. Anak-anak muda itu rata-rata menginginkan perangnya itu di luar Madinah. Yang sepuh, yang tua-tua itu pengennya di dalam Madinah, nunggu musuh sampai masuk nanti kita serang. Ternyata Nabi kemudian menyetujui perangnya di luar Madinah. Padahal mimpinya seperti yang tadi saya jelaskan. Terus Nabi masuk rumah pakai dirak, pakai baju perang, membawa pedang. Ketika Nabi keluar itu sahabat mengatakan begini, yang muda-muda tadi, wahai Nabi, jika Anda keluar untuk menyongsong musuh itu karena tekanan kami, mohon urungkan niat Anda, kami mengikuti Anda, apapun saran Anda kami ikuti. Tapi Nabi, Pak, seorang Nabi itu kalau sudah mengambil keputusan itu tidak boleh mencela-mencela. Kata Rasul, tidak pantas seorang Nabi yang sudah mengenakan baju perang menanggalkannya kembali sampai Allah memutuskan urusan antara dia dengan musuhnya. Terus terjadilah perang Uhud itu, paman beliau Hamzah itu terbunuh. Sebelum perang itu perdebatan, dan itu tercatat dalam sejarah, dalam kitab-kitab sirah itu para sahabat berdebat soal strategi perangnya itu. Jadi kalau kita menyangka dulu tidak ada perdebatan itu salah. Tapi perdebatan itu, nun sewu ya, kalau catatan saya itu tidak sampai menimbulkan perpecahan, nggak sampai merusak ukhuwah, nggak sampai menjadikan sahabat itu kemudian saling membenci. Nah ini yang harus dibiasakan. Debat boleh, karena debat itu sehat. Yang nggak boleh itu debat kusir. Jidal itu beda dengan mira'. Kalau jidal itu bil hujjatil balighah, dengan hujjah yang tepat, dengan argumen yang sehat. Tapi kalau mira', debat kusir itu pokoknya. Di Mesir itu pernah, Pak, ada satu masjid 2 jamaah tarawih. Yang sebelah kanan itu 23, yang sebelah kiri 11 rakaat dengan 2 imam di waktu yang sama, bareng, satu waktu satu tempat, saingan suara. Teng Mesir itu, tiang Mesir nih Pak, rata-rata fatalis teng Mesir nih. Gak seneng ya wes modelnya kota ini. Nak tiang Jawa kan betul. Orang Jawa itu punya kearifan, bisa nahan duwe pekewo. Kalau orang Mesir mboten, gak seneng diketok kele ra seneng. Orang Jawa kan mboten, Pak. Namanya tiang Solo kan. Tiang Solo gak seneng ngomong mboten napa-napa. Di depan yo halus. Di belakang tidak. Tiang Mesir mboten. Lah rampung niki, rampung tarawih niki sing yang 11 rakaat itu nunggu sampai yang 23 niku selesai. Terus gelut teng masjid.
gelut, ruame, kepruk-keprukan. Waduh masjid itu. Ada seorang ulama yang lewat di situ. Biasa kalau tarawih kan biasa ngisi di masjid yang lain. Lewat di situ. Lihat masjid gaduh rame begitu, beliau itu mampir. Ditenangkan jamaahnya itu, suruh duduk semua. Terus dipanggil, "Aina imam?" Mana imamnya? Yang maju 2 orang. Lu kan kaget, loh, imam kok 2 ini gimana? Terus cerita, tadi itu kami sholat tarawih dengan 2 kelompok. Saya ngimami yang 23, dia ngimami yang 11. Saing-saingan suara, terus jamaah setelah sholat tuh gelut. Nah sekarang duduk kalian, saya mau tanya, ini direnungkan, tapi jawabnya tidak dengan lisan saja, tapi dengan hati. Saya tanya kalian, apa hukum sholat tarawih? Kenapa Pak hukumnya Pak? Ada nggak di antara jenengan yang berani mengatakan tarawih itu wajib? Minimal fardu kifayah, berani? Jenengan merubah syariat nih. Paling banter sunnah muakkad. Nggak sampai wajib kan? Terus beliau tanya lagi, apa hukumnya menjaga ukhuwah? Wajib. Fardu ain, setiap muslim wajib menjaga ukhuwah. Dawuhnya Kanjeng Nabi itu, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah saudara yang saling berkasih sayang. Gak boleh orang merusak ukhuwah gara-gara. Terus kata beliau, kalian itu celaka. Kalian mengutamakan yang sunnah, melupakan yang wajib. Kalian lebih mementingkan yang sunnah daripada yang wajib. Loh, ukhuwah kan wajib. Tarawih sunnah. Kata beliau itu, kalian itu seperti orang yang memakai dasi tapi tidak pakai baju. Pakai gesper tapi tidak pakai celana. Niku. Loh, pakai gesper niku banter-banter kan sunah to niku. Pakai dasi. Paling banter kan aksesoris itu sunah to. Ini ada orang pakai dasi tapi nggak pakai baju. Nganggo celana, orang nganggo celana tapi nganggo gesper. Kendir betul. Nah, itu kalau jenengan renungkan, itu nanti akan menyelesaikan banyak masalah. Nah, kita itu seringkali meributkan hal-hal yang sebenarnya sifatnya furu'iyat, dan paling banter itu bab-bab sunnah. Yang pokok-pokok yang wajib-wajib itu kita abaikan. Jaga ukhuwah, jaga perasaan saudara kita, jaga kerukunan, itu kan bab pokok nih. Itu kita abaikan, kita sepelekan. Yuk, karena tadi udah tertutupi oleh hawa nafsu. Merasa benar sendiri, itu kan nafsu nih. Itu namanya ujub. Wal ujub bi ra'yihi. Takjub dengan pendapatnya sendiri. Itu fitnah nih, Pak. Itu penyakitnya yang pinter biasanya. Nah, orang bodoh malah orang duwe pendapat ini. Apa meneh wis bodoh orang duwe pendapatan, wis ora dianggap pendapatan. Wis bodoh orang duwe pendapatan, wis pendapatnya ora dianggap. Terus niki satu fragmen Pak niki di masa Rasul tentang peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Sekarang pelataran Saqifah itu dulu kan kebun Pak. Dulu di sebelah Masjid Nabawi itu ada kebun, dikasih plang itu Saqifah Bani Sa'idah. Zaman dulu seperti balerong itu, tempat pertemuan para sahabat Ansar, sahabat Muhajirin untuk mereka diskusi. Namanya Saqifah Bani Sa'idah. Terus jadi kebun, terus sekarang jadi bagian dari pelataran Masjid Nabawi. Tapi masih dibiarkan itu plangnya itu, masih ada plang Saqifah Bani Sa'idah. Tempat apa itu? Itu tempat diskusi sahabat Ansar Muhajirin untuk membahas berbagai hal. Termasuk ketika Nabi Sedo, beliau wafat, itu sahabat Pak tidak langsung ngurus jenazah beliau. Niki jenazahnya dibiarkan dulu, mengurus yang lebih penting. Loh, jenazah Rasul enggak penting? Penting nih. Tapi ada urusan yang lebih penting dan gawat. Soal apa nih? Istikhlaf. Soal pemilihan pengganti beliau. Karena negara itu kan nggak boleh vakum dari kekuasaan. Kalau sampai ketahuan musuh bahwa ini pemimpinnya meninggal, belum ada gantinya, itu kacau.
Termasuk kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan persatuan umat Islam, tahu kalau umat Islam belum punya pemimpin, itu bisa diadu domba, bisa tumpah darah. Maka jenazah Rasul ini dibiarkan sementara, terus mereka kumpul di Sakifah itu, diskusi sampai debat siapa yang layak menggantikan Nabi. Nggak ada titik temu, Pak, sampai berjam-jam itu. Sampai sahabat Ansor, udah kami nunjuk pemimpin kami sendiri. Orang Ansor punya pemimpin sendiri, orang Quraisy silahkan nunjuk pemimpinnya sendiri. Kira-kira kalau seperti itu nanti akibatnya apa? Perang. Pasti mereka perang, padahal sama-sama umat Islam. Melihat kondisi yang genting itu, Sayyidina Umar langsung menjabat tangan Abu Bakar. Langsung dijabat. Kemarikan tanganmu Abu Bakar. Diulurkan langsung dijabat oleh Umar. Saya membaiatmu menjadi khalifah setelah Rasulullah. Terus semua sahabat mengikuti, aklamasi menunjuk Abu Bakar menjadi khalifah. Dalam sejarah itu kemudian khalifahnya Rasulullah yang pertama ya Abu Bakar. Kalau Umar kan khalifahnya Abu Bakar, Utsman khalifahnya Umar kan. Tapi yang disebut dengan khalifahnya Rasulullah ya Abu Bakar Siddiq. Ini sejarah. Andai kita tidak membaca sejarah itu, mungkin kita tidak akan tahu kalau dulu sudah ada perdebatan. Dan itu perdebatan itu biasa. Yang jelas tidak sampai berdarah-darah. Nah, ini sejarah perbedaan di masa Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar itu biasa debat. Padahal dua sahabat ini. Dua sahabat yang mulia, hatinya bersih. Mereka tidak ada kebencian satu sama lain. Tapi tetap namanya pikiran itu nggak mungkin bisa disatukan. Saya kasih contoh itu. Beliau pernah debat soal pembukuan Quran. Apa hukumnya membukukan Quran itu? Karena nggak ada perintah dari Nabi. Nabi cuma nyuruh menulis Quran itu di pelepah kurma, di kulit binatang, di secarik kain gitu, atau di kulit-kulit pohon. Disuruh nulis saja, tapi tidak pernah menyuruh untuk membukukan, menyatukan tidak pernah. Maka Sayyidina Abu Bakar saat itu agak keras menolak, menganggapnya itu bid'ah. Nah, itu bid'ah, itu tidak boleh. Sayyidina Umar sebaliknya, tidak, itu perintah Nabi. Beliau menyuruh menulis itu berarti disuruh membukukan. Apalagi sekian banyak hufazul Quran itu meninggal dunia. Nanti kalau kita nggak bukukan, hilang itu Quran. Akhirnya kemudian Abu Bakar setuju, Quran itu dibukukan, mulai dikumpulkan satu demi satu, dari rumah ke rumah dikumpulkan, belum selesai dilanjutkan di masa Umar, dititipkan di rumah Hafsah, belum selesai dilanjutkan di masa Sayyidina Utsman, rampung di masa Sayyidina Utsman, maka dikenal Quran kita itu Mushaf Utsmani, atau disebut dengan bahasa lain Mushaful Imam. Imam itu Sayyidina Utsman itu. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala nanti Sayyidina Utsman itu dihadiahi meninggal dunia di depan mushafnya itu. Sampai ketika jenengan baca ayat wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada itu di surat Al-Kahfi itu Sayyidina Utsman meninggal dunia. Maka ditandai itu dengan tinta merah itu. Dan ternyata itu tengah-tengah Quran persis. Jadi beliau meninggalnya di depan mushaf saat baca Quran. Ketika rumahnya dikepung oleh para pemberontak itu. Lu meninggalnya kan ditikam. Siapa yang menikam? Ya pemberontak. Namanya siapa? Buat ngerti. Kondisi gelap, kacau. Tapi ada. Jadi yang cek dalam sejarah itu ada. Nah itu contoh. Perdebatan terkait hukum membukukan Quran. Menjadi mushaf yang kita kenal sekarang itu. Termasuk kalau jenengan maunya soal itu. Apa hukumnya menjadikan mushaf Quran itu digital? Terus jenengan masukkan ke HP, terus HP jenengan bawa ke kamar mandi. Hukumnya apa nih? Oh, bawa HP. Niku fikihnya gimana itu? Ah, niku catatannya ngeten. Jadi jenengan sebenarnya bawa mushaf sekalipun, kalau mushaf itu ada di dalam tas atau di dalam saku jenengan, tidak jenengan keluarkan itu boleh. Sekalipun masuk kamar mandi, termasuk HP. Kalau jenengan di dalam kamar mandi kok buka aplikasi, ya tidak boleh. Aplikasi Quran ya. Apalagi nyetel murotal sambil
Betul angsal niku jenengan. Dengan alasan apa niku? Biar lebih khusyuk. Betul angsal. Kekuatan ana setane. Setan itu nggak takut dengan bacaan Quran ya. Setan itu nggak takut dengan bacaan Quran. Karena setannya lebih fasih. Nah ini kalau saya cerita di luar tema, saya cerita. Bahkan Abu Hurairah itu dikasih amalan fadilah ayat kursi itu oleh setan. Oleh setan. Yang ngasih amalan itu, kalau jenengan ngamal ke fadilah ayat kursi, itu sanatnya saking setan, Pak. Enggak, leres lagi. Sanad riwayatnya itu dari setan. Yang ngasih amal itu setan. Nah, saya ceritakan itu. Abu Hurairah itu pernah ditugasi Nabi menjaga zakat. Ditugasi untuk jaga zakat. Malam-malam ada laki-laki mengendap-endap. Terus oleh beliau ditangkap. Orang ini melawan, terus gelut. Tapi orang ini kalah, ditangkap. Terus nangis-nangis orang ini, minta dilepaskan. Dia bilang istrinya sakit, anaknya sakit, kasihanilah saya. Oleh Abu Hurairah dilepas. Siang-siang ketemu Nabi. Di mana Abu Hurairah tadi malam aman? Boten Nabi, tadi malam ada orang mau mencuri harta zakat itu, tapi berhasil saya ringkus. Terus dia merengek-rengek, nangis-nangis, saya lepaskan. Tahukah kamu, hai Abu Hurairah, siapakah orang itu? Boten ngertos. Niku setan kata-kata. Itu setan menjelma menjadi seorang laki-laki. Oh nanti malam kalau dia datang lagi, tak ringkus nggak akan saya lepaskan. Ternyata malam harinya datang lagi, Pak. Mengendap-endap mau mencuri lagi. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Tapi nangis-nangis lagi, dilepaskan lagi. Ditanya lagi oleh Nabi, pertanyaan sama. Gimana tadi malam? Datang lagi kan orangnya? Datang lagi oleh Nabi. Tapi saya lepaskan lagi, saya mesake. Nanti malam datang lagi kata Nabi. Kamu siap-siap aja. Ternyata datang betul. Yang ketiga itu dia datang lagi. Terus saya kesini tidak untuk mencuri. Saya ingin memberikan kamu amalan. Agar hartamu tidak bisa dicuri bangsa kami, terutama dari kabilah yang spesialis mencuri. Tuyul Pak. Itu ada kabilahnya, ada marganya itu. Di dunia setan itu ada marga yang khusus memang keahliannya mencuri. Abu Hurairah bertanya, amalan apa itu? Kalau kamu meletakkan hartamu, kamu bacakan ayat kursi. Tidak mungkin kawan-kawan saya berani mengambilnya. Nah ini kalau ijazahnya jenengan. Sanate saking setan. Tapi nanti diverifikasi oleh Nabi. Siang hari ketika ketemu Nabi, diceritakan oleh Abu Hurairah. Kata Rasul, shadaqa wa huwa kadzib. Ucapannya itu benar meskipun watak aslinya setan itu pendusta. Tapi ucapannya yang ini benar. Jadi ditasai oleh Kanjeng Nabi ini. Berarti amalan ayat kursi itu sakit. Itu tandanya setan yang dari bangsa jin itu takut dengan Quran. Jenengan mau ayat kursi lari. Tapi kalau setan yang wujudnya manusia, niku jeneng lempar kursi. Buatan mempan niku jenengan mau ayat kursi tidak mempan. Yes. Jenengan malah diguyu. Kang niku makhrutnya kurang nih. Niku dengungnya kurang ikhfa. Niku idhar syafawi. Malah jenengan diajari nih. Niku sanad saking setan. Tapi mau ditase Kanjeng Nabi, pun aman niku. Ya. Saya teruskan. Yang kedua, di masa beliau Sayyidina Abu Bakar itu pernah beliau juga berdebat dengan Umar tentang hukum memerangi orang yang membangkang bayar zakat. Ini jenengan harus bedakan dalam konteks diskusi fikih ya. Kalau orang itu tidak mau bayar zakat tapi sendirian, nggak ngajak-ngajak, itu nggak diperangi. Tapi kalau dia nggak mau bayar zakat, ngajak-ngajak, apalagi membuat komplotan bersenjata, itu negara dalam konteks hukum Islam ya, itu harus memerangi mereka. Nah, di masa Abu Bakar muncul kelompok seperti itu. Beliau bersikukuh ingin memerangi kelompok itu, tapi Umar menolak. Kata Umar begini, bagaimana mungkin Anda
memerangi orang yang masih mengucapkan syahadat dan masih menegakkan sholat. Padahal Kanjeng Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah. Sayyidina Abu Bakar nggak diam. Lanjutkan itu hadismu. Jangan kamu berhenti di situ, Umar. Illa bihaqqil Islam, kata Abu Bakar. Itu kan ada lanjutannya, kecuali dengan haknya Islam. Haknya Islam termasuk ketika mereka itu tidak mau bayar zakat, Islam menyuruh kita untuk memerangi mereka. Diperbolehkan untuk diperangi. Karena kalimatnya uqatil. Saya diperintahkan Allah untuk memerangi manusia agar mereka mengucapkan syahadat, melakukan sholat dan seterusnya itu. Kecuali dengan haknya Islam. Jadi kalau ada orang yang tidak bayar zakat, itu haknya Islam untuk diperangi. Abu Bakar kemudian mengatakan, saya tetap akan memerangi orang yang membedakan sholat dengan zakat. Debat sehari debat, perang dalil. Orang zaman dulu kalau debat yang keluar dalil, mboten pokoknya, dan tidak ada kebencian. Ya tetap debat tapi tetap hatinya bersih. Karena yang ingin didapat itu kebenaran, bukan pembenaran. Debat zaman dulu tuh ingin mencapai kebenaran, bukan mencari pembenaran. Sekarang kan boten, mencari pembenaran. Dia sudah punya pendapat, golek dalil. Zaman dulu boten, dia ketemu dalil baru mendapat kesimpulan. Kan metodenya terbalik. Kalau jenengan sudah punya kesimpulan baru golek dalil, itu metodologi cara berpikirnya orang Mu'tazilah. Ahlussunnah boten. Ahlussunnah itu baca dalil terus dia mendapatkan kesimpulan. Enggak dibalik itu. Pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menerima pendapatnya Abu Bakar. Para pembangkang yang enggak mau bayar zakat itu diperangi. Ini dalam sejarah. Yang terbunuh banyak. Tapi sejarah mencatat pendapat Abu Bakar itu yang benar. Kenapa? Karena setelah beliau menyampaikan argumentasi itu, tidak ada satupun sahabat yang lain selain Umar yang menolak pendapat beliau. Saya masuk di fragmen tentang jenis-jenis perbedaan. Ini dari satu sisi, nanti sisi yang kedua ini. Kalau mau dibagi secara garis besar, ikhtilaf itu ada dua macam. Ada yang makbul, ada yang mardud. Ada ikhtilaf, perbedaan yang bisa diterima, ada yang tidak bisa diterima, alias tertolak. Di perbedaan yang bisa diterima itu contohnya perbedaan soal istihad. Bab kunut namanya itu jenengan diskusi, jenengan beda pendapat, bahkan beda pengamalan. Makbul, la ba'sa bihi, tidak masalah itu. Mau mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal itu, Maliki silahkan. Bahkan sejarah itu mencatat Imam Syafi'i pernah ziarah Pak, ke makamnya Abu Hanifah. Beliau kan cucu muridnya Abu Hanifah, karena salah satu gurunya itu Muhammad Asy-Syaibani, itu muridnya Abu Hanifah. Beliau ziarah ke makam Abu Hanifah, terus sholat subuh diminta imami oleh murid-muridnya Abu Hanifah. Jadi kalau bahasa kita kan yang satu angkatan dengan beliau itu diminta imami. Jadi ngertos, mazhab Syafi'i itu menganggap kunut itu sunnatul ab'ad. Kalau ditinggalkan, jadi kan kudu sujud sawi. Tapi Imam Syafi'i ketika sholat subuh itu boten kunut dan boten sujud sawi. Tapi diprotes murid-muridnya Abu Hanifah. Loh, kenapa Anda nggak kunut? Padahal kalau Anda kunut, kami akan ikut kunut. Karena Anda imamnya. Apa kata Imam Syafi'i? Tidak bolehkah aku menghormati laki-laki yang membangun masjid ini? Sinten yang bangun? Abu Hanifah. Zaman dulu orang beda pendapat tapi tetap saling menghormati. Beda madzhab tetap saling menghormati. Itu orang zaman dulu. Jenengan tengok nanti sejarah Buya Hamka sama Iwahid Hasyim. Jenengan tengok. Buya Hamka itu pernah diminta ngisi kuliah subuh di masjidnya Iwahid Hasyim. Beliau biasa dalam tradisi Muhammadiyah kan nggak kunut. Tapi ketika ngimami jamaah yang mayoritasnya NU,
Niku beliau kunut. Apal nih, beda lah jenenge. Dan sosok kunut luwih dawa niku. Luwih akeh diwaca. Buya Hamka. Sebaliknya Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, ketika ngimami jamaah yang rata-rata Muhammadiyah mboten kunut. Jadi imam itu pun selain bijaksana itu menjaga perasaan jamaah. Itu babnya menjaga perasaan. Jadi bukan soal dia mencela-mencela atau pelintat-pelintut, dia punya pendapat tapi nggak dia kerjakan dan sebaliknya, bukan. Itu babnya ihtiram, saling menjaga dan menghormati. Jadi situ kadang-kadang sebagian kita itu harus terus belajar, dan itu kembali nanti kepada tazkiyatun nafs, Pak. Jadi selain fikih itu, kita itu perlu belajar tazkiyah. Kalau bahasa jenengan ya tasawuf. Kalau bahasa para ulama itu tazkiyah, notoat. Karena fikih itu cenderung perdebatan hukum itu keras, tajam. Orang kalau nggak dilembutkan hatinya dengan ilmu tazkiyah itu dia bisa kasar. Dan itu nun sewu yang banyak menjadikan kawan-kawan salafi itu ketika beda pendapat itu langsung nyerang. Kemarin viral sekali Ustaz Adi Hidayat tadi serang soal hukum musik kan. Ramai sekali kan itu di media sosial itu, sampai klarifikasi, sampai tetap diserang kan. Ya karena beliau-beliau itu ketika ngaji soal fikih itu gak diimbangi dengan tazkiyah, bahwa beda itu sesuatu yang kita gak bisa paksakan orang. Hati tetap harus saling mencintai. Mau sampai di akhirat tuh nanti kita kadang masih punya ganjilan apa? Dengan saudara kita tuh masih, maka Allah menyebut dalam sebagian ayat wa nazza'na min qulubihim ghillah. Kami cabut rasa ganjalan di hati mereka sebelum kami masukkan mereka ke dalam surga. Itu sesaat sebelum masuk surga itu masih ada ganjalan-ganjalan oleh Allah dinazak, dicabut itu. Dihilangkan. Maka jadi kalau berdoa itu jangan tengoklah di surat Al-Hasyr itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, dan jangan jadikan dalam hati kami ganjalan terhadap sesama orang yang beriman. Coba jangan tengok. Itu kan bab tazkiyah. Kadang kita punya ganjalan, kita minta sama Allah dibersihkan ganjalan itu, sehingga dalam bermuamalah, interaksi kita tuh leluasa, luwes. Orang kalau ada ganjalan ya Pak, sholat jamaah, ya dia berangkat ke masjid, tapi golek nggon sing ora ono mau. Nah, ada orang yang dia gak suka, dia pindah ke shop sana. Padahal fungsi sholat jamaah itu untuk menyatukan, namanya jamaah kan? Untuk menyatukan. Ini tiangnya. Maka masjid-masjid itu di kampung itu ada yang disebut masjid jami, gitu. Jami itu maknanya apa sih? Yang mengumpulkan, yang menyatukan. Jadi kalau kita dalam sholat fardu sehari-hari itu tidak ketemu, paling tidak satu Jumatan sekali kita ketemu. Saudara kita satu kampung itu. Maka di kampung zaman dulu Pak ya, terutama kampung-kampung yang mazhab mayoritasnya Syafi'i, masjid jami satu kampung itu cuma satu. Zaman dulu. Tujuannya apa? Agar jamaah-jamaah yang ada di musola-musola di kampung itu bertemu satu pekan sekali paling tidak di masjid jami itu. Untuk mengurangi ganjilan-ganjilan tadi loh Pak. Kita itu gara-gara kota infak aja kadang-kadang buat jamaah baru. Ini kalau ini kalau pelaksanaan sholat id, biasanya kan satu lapangan tuh ada 4-5 desa kan, jadi satu. Gara-gara persoalan kota infak, itu akhirnya tiap desa gawe dewe.
Itu kadang-kadang kalau kita nggak saling mengingatkan akan menjadi masalah. Jenengan boleh buat jamaah sendiri itu silakan. Yang penting bukan karena dasar pertengkaran itu tadi. Umpamanya lapangannya udah nggak muat, atau mau jenengan mau melaksanakan itu di konteks desa jenengan kiamba dan seterusnya lah. Yang penting bukan karena hilan tadi itu, karena ganjaran tadi. Nah, ini saya kasih pertanyaan Pak. Ketika kita tahiyat nih kan ada sunnah untuk menunjuk jari telunjuk, menunjukkan jari. Menurut jenengan itu ada berapa pendapat di kalangan para ulama? Agar jenengan nanti kalau berangkat umroh nggak sibuk tuh nengok tangan kanan kiri jenengan. Ki kok digerakke, ki kok ora. Pinten, Pak? Sekawan. Oke, yang pertama apa? Imam Syafi'i, pripun pendapat ini? Ketika tasyahud, ketika asyhadu an la ilaha illallah, menunjuk tidak digerakkan sampai selesai. Yang kedua, oke, pripun pendapat ini? Digerakkannya atau begini? Oke, terus yang ketiga, mau ini kita diskusi. Oke, pripun? Pendapatnya belum? Oh, muter. Itu ada empat pendapat. Ada yang sejak awal itu menunjuk, sejak at-tahiyat itu menunjuk, enggak digerakkan sama sekali sampai selesai. Ada yang sejak awal menunjuk, digerak-gerakkan. Menggerakkannya itu Pak, itu juga nggak ada aturannya. Apakah cepat gitu atau pelan-pelan gitu, atau gini-gini nggak ada. Ada gini-gini juga nggak itu, nggak ada. Digerakkan kalimatnya gitu. Wa yuharriku. Yang ketiga pendapat Imam Syafi'i tadi, asyhadu an la ilaha illallah, ditunjuk, tidak digerakkan sampai selesai. Yang keempat itu asyhadu an la ilaha illallah, ditunjuk, digerakkan sampai selesai. Yang kelima, ini saya tambahin sendiri, ini ada juga, tapi bukan pendapat ulama itu. Tidak digerakkan, tidak ditunjuk sejak awal sampai akhir. Bukan. Karena jarinya buntung. Orang di driji. Gila, orang kadang-kadang ribet soal driji, malah gak jadi khusyuk. Nggih. Orang kadang-kadang ngono sewe, ngelirik tangane wong liya, lali nek ini lagi sholat. Iki nek ora digerakke kancaku, nek digerakke itu kancaku. Sampai ada warga Indonesia yang sholat di Masjidil Haram, niku jamaah niku ger-geran kula, lucu tenan niku. Pak Ustaz, napa Bu? Ten mriki napa imame MTS danten to? Lah pripun? Nah nganggo bismillah niku. Aku guyu Pak niku. Mita mriki mboten wonten MTA, Muhammadiyah nggih mboten wonten, NU nggih mboten wonten. Lah niku berarti imame pripun niku? Nggih mboten pripun. Teng mriki madzhabe Hambali. Kadang kita tidak bisa membedakan ini perbedaan madzhab atau ini ormas. Sebenarnya soal ibadat tadi itu, fikih itu karena beda madzhab, bukan karena beda ormas. Jauh itu sebelum NU lahir, Muhammadiyah lahir, perbedaan itu sudah ada. Bahkan kalau saya mau ceritakan jenengan, antara Mbah Hashim, ini kalau orang NU mesti kenal, tahu ya, antara Mbah Hashim dengan Mbah Mas'ud Termas, ini ku beda pendapat soal beduk. Soal beduk dulu. Apa hukum orang ketika sholat dipanggil dengan beduk? Mbah Mahfud gitu, Mbah Mahfud Termas. Mbah Hashim itu cenderung nggak mengizinkan, tapi Mbah Mahfud membolehkan. Nah, pernah suatu saat tuh Mbah Hashim berkunjung ke Termas. Sebelum beliau datang, semua santrinya Pak disuruh menyingkirkan beduk nih. Singgahke, sembunyikan sebelum beliau rawuh. Dilalai santrinya nih Pak, santri lugu. Pas Mbah Hashim rawuh, ngobrol kali Mbah Mahfud, laporan santri nih.
Pak Yai, semua beduk sudah saya amankan. Niku bahasa guyu gergeran, Pak. Oh, jebule. Pantes tak goleki gak ono. Zaman dulu beda pendapat itu biasa. Di dalam lingkup ormas beda pendapat biasa. Dalam lingkup ormas loh, sama-sama orang NU biasa dulu beda pendapat. Nah kita biasakan mawon. Jadi kadang-kadang perbedaan itu bahan guyon mawon. Ini nak saya tanya jenengan, hukumnya ngerokok apa? Wajib. Wajib berbagi. Nah itu kalau jenengan debat soal hukum nih, pun mesti kuatah pendapat nih. Sampai sekarang nggak bisa dipaksakan. Ya, sampai sekarang nggak bisa dipaksakan. Orang beda pendapat soal banyak persoalan. Dusun orang ngekei koncone. Ini ngerokoknya dusun orang bagi-bagi saja. Nah, dulu kata kiai saya, Pak, hukum ngerokok niku bukan hukum rokok. Rokok niku barang haram. Rokok niku barang haram. Cara untuk menghilangkan rokok itu dengan dibakar. Iku kiai kula. Wes mun geleng-geleng lho, nggih pun. Nek ngajar di depannya ada asbak. Kiai saya itu kalau ngajar di depannya ada asbak sambil nyumet rokok niku. Nanti kalau ada mufrodat, ada kosakata yang hilang, niku rokok riyen, Pak. Ketemu niku. Kosakatanya ketemu. Niku madhabe jenengan deh. Nah yang berikutnya saya kasih contoh. Adzan Jumat. Nak teng mriki rata-rata masjid adzan Jumat itu kan 1 kali. Ada sebagian masjid itu yang adanya 2 kali. Tapi kalau di tempat saya orang Pati, Pak, asli Pati. Semua masjid adzan Jumat 2 kali. Semua masjid. Maka jarang sekali di Pantura, daerah Pantura itu orang telat Jumatan itu jarang. Karena adzan pertama itu pun sampai berapa? Adzan kedua pun semua sudah duduk, sudah melakukan, sudah selesai sholat apa sunnah. Di sini kan biasa. Saya pernah ngimami khutbah teng Pemda, Masjid Nur Azizah. Ya. Saya datang baru 5 makhluknya itu. Terus oleh bendaharanya, "Bun Ustaz, jenengan naik aja, nanti akan datang itu. Jamaah kita memang jamaah alam gaib." Gitu. Saya naik, Pak. Loh kalau dalam mazhab Syafi'i jenengan khutbah kok cuma 5 orang itu sah betul? Mboten sah. Lah berarti mazhabnya napa nek Pemda? Saya tetap naik ya karena kalau nungguin nggak jadi khutbah. Saya naik, saya nyampaikan salam, saya mukadimah, datang Pak, brul 300-an orang ada. Itu nunggu saya mulai ternyata di kantor masing-masing, di ruang masing-masing. Niku tawadu, Pak. Takut kon genteni khotib. Saya teruskan. Yang berikutnya ikhtilaf yang mardud. Perbedaan yang tertolak. Tertolak itu maksudnya tidak ditoleransi dalam konteks diskusi. Nabi dalam pensikapan tetap harus ada toleransi. Contoh gini, Mbok kita beda pemahaman dengan orang Syiah, tetap kita tidak boleh masakan kehendak. Tidak boleh main hakim sendiri. Saya kemarin ketika hajian, itu satu hotel sama orang Syiah dari Bahrain. Satu hotel. Mereka kalau sholat tuh Pak, bawa batu segini tuh, diletakkan di tempat sujudnya. Dan adzannya itu memang beda dengan kita. Maka mereka kalau sholat tuh nunggu kita selesai, baru mereka adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri. Nggak bareng dengan kita. Adzannya beda. Bukan. Adzannya beda, Pak. Jadi syahadanya ada tambahan syahadat Ali. Wa asyhadu anna aliyan karramallahu wajhah waliyullah. Ada tambahan begitu. Dan itu dilantunkan di adzan. Saya kan nyimak betul itu, saya tak simak. Nah, ini kesempatan untuk pengamatan kan, ya, untuk penelitian itu. Saya oh ternyata beda. Pantesan nggak mau bareng kita. Tapi tetap mereka itu dengan kita dan kita dengan mereka tetap tegur sapa, akrab. Kalau makan yuk bareng. Beda soal begitu, kita meyakini mereka keliru dalam beberapa hal.
Tapi tidak boleh kita main hakim sendiri. Tidak boleh. Termasuk di negara kita juga banyak orang Syiah, banyak. Kita menyampaikan bahwa kalau diskusi Pak ya biasa kan kita. Nahnu ala haqqin wa antum ala batil, itu biasa. Tapi tetap lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kalau sama orang kafir kita diajarkan lakum dinukum waliyadin. Maka internal umat Islam harus lebih bisa itu. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kalau orang kafir kita diajarkan lakum dinukum waliyadin. Masa nggak bisa dengan saudara seiman atau hanya beda-beda beberapa hal. Kecuali Syiah yang gulu, yang berlebihan, yang menganggap Sayyidina Ali itu Tuhan. Jadi dari yang paling ekstrim sampai yang mendekati Ahlussunnah itu ada. Syiah itu kayak warna-warni. Itu nak Syiah itu. Syiah itu. Syiah. Betul Syiah. Saya dipelo apa Bapak? Ini yang kedua. Ada perbedaan yang sifatnya kontradiktif, bertolak belakang, tidak mungkin dicari titik temunya. Dalam hal ini tadi saya sebutkan ya, contoh Ahlussunnah dengan Syiah itu seringkali tidak bisa dicari titik temu. Dalam satu konsep aja umpamanya, apa hukumnya mencaci maki sahabat? Ini ku beda Pak. Kalau kita memuliakan semua sahabat Nabi dan keturunannya, kita orang Syiah itu diperbolehkan mencaci mereka selain Ali dan Fatimah. Jenengan mesti gak terima. Tetapi itulah kenyataan. Di tengah umat ada orang yang membolehkan mencaci maki sahabat. Maka nanti kalau jenengan baca kitab takrib, jangan baca kitab takrib itu. Nanti akan ada di antara syurut syahadah. Itu harus salimus sarirah. Harus lurus akidahnya. Di antara penjelasannya itu lurus akidahnya itu tidak boleh menjadikan orang yang membolehkan mencaci maki sahabat itu sebagai saksi. Maksudnya orang Syiah. Jadi orang Syiah itu kesaksiannya tertolak menurut Ahlussunnah. Kenapa? Dalam keyakinan mereka mencaci maki sahabat itu boleh. Contoh perbedaan yang nggak bisa dicari titik temu. Tapi tetap dalam muamalah jenengan tetap tidak bisa maksa mereka. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum. Sama kalau kita bermuamalah dengan orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, sama. Tidak mungkin kita maksakan orang untuk mengikuti keyakinan kita. Nah, yang berikutnya yang disebut dengan perbedaan variatif. Ikhtilaf tanawu'. Kalau atas itu ikhtilaf tadad atau tanaqud. Contoh yang tadi saya sebutkan, perbedaan jumlah sholat tarawih. Sholat tarawih itu aslinya sholat malam. Jumlah rakaat sholat malam itu sebenarnya tidak terbatas. Aslinya. Karena dia masuk kategori sholat malam. Bukan tahajud kan? Kan dia sholatul lail dia. Kalau tahajud kan dia harus tidur dulu juga. Karena dia belum tidur sudah dilaksanakan, berarti masuk sholatul lail. Kalau sholat lail itu tidak ada batasan rakaat. Ya kenapa orang bertengkar soal jumlah rakaat? Ya karena ngajinya kurang. Oke, belum khatam itu ngajinya. Jadi kan tengok teng Medina sampai sekarang masih ada orang tarawih 39 itu ada. 41 rakaat niku wonten. Tapi jamaah Inggris sedikit. Kenapa? Kesuwen. Apa pernah timnas main final kan? Maka di Indonesia tuh variatif Pak. Sampai ada sholat tarawih 23 rakaat 7 menit wonten. Niku beri kok. Niku teng daerah kula kathah niku. Teng daerah Pati Jepara niku kathah niku. Tenan jenengan rampung tarawih sehat jenengan. Bobos. Tapi jamaah itu ada sampai tengah jalan, sampai di jalan-jalan banyak, terutama anak muda niku seneng. Itu bacanya cuma nun terus Allahu Akbar. Padahal belum selesai itu nun kan. Yasin Allahu Akbar. Nah teng mriki mboten wonten. Teng mriki salatnya tenang, manteng. Sesuai turu. Saya sebutkan sedikit ini. Ini sebab ikhtilaf fikih. Ini kalau saya terangkan ini Pak, ini biasanya saya 2 pertemuan nih. Ini kuliah S2 nih.
Ini sekolah S2. Biasanya saya jelaskannya dua sesi, 2 termin biasanya. Ulama-ulama kita berbeda pendapat itu bukan tanpa sebab. Mereka bukan orang-orang yang asal bunyi, asal beda, betul. Ulama kita itu beda pendapat itu karena ada asbabnya. Nah, salah satu sebab mereka beda pendapat itu perbedaan penafsiran. Karena ada ayat yang multi interpretasi. Ada ayat yang mengandung kalimat mustarokah. Satu kata tapi punya 2 makna. Bahkan 2 maknanya ini bertolak belakang. Contoh gitu, kalimat kuru itu, kata kuru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, mereka wajib menunggu masa iddahnya itu 3 kali quru. Quru itu kalau jenengan baca dalam kamus, itu maknanya bisa haid, bisa tuhur. Bisa haid, bisa suci. Haid dengan suci itu kan bertolak belakang. Maka oleh para ulama diperdebatkan ini maknanya yang benar apa. Dan nanti ada konsekuensinya. Kalau yang memilih tuhur konsekuensinya A, yang memilih haid konsekuensinya B. Berbeda itu. Jadi kan nggak bisa maksa orang tuh. Harus maknanya tuhur betul sakit. Atau sebaliknya, kuru itu harus maknanya haid betul sakit. Ini contoh mawon ya, sekilas mawon, agar kita tahu. Sehingga ayat-ayat yang muhtamalat, yang multi interpretasi itu mengundang perdebatan. Berarti kalau kita mau batin ya, Allah sengaja memang mendesain jenengan beda pendapat itu sengaja. Kalau nggak disengaja oleh Allah kita beda pendapat, itu ayatnya nggak mungkin dikasih kalimat yang seperti itu. Paham ya? Saya kasih contoh yang lain. Kata aula mastumun nisa, atau la mastum, au itu maknanya atau. Tapi kalau la mastum itu jenengan nggak bisa terjemahkan serta merta atau menyentuh wanita, betul saja. Karena kata la mastum, kata dasarnya itu la masa, itu maknanya bisa menyentuh kulit, menyentuh dengan tangan, atau berhubungan badan. Jima. Maka dalam mazhab Syafi'i, di antara yang membatalkan wudu itu sentuhan kulit dengan non mahram lawan jenis. Wanita ajnabiyah. Itu membatalkan wudu. Sentuhan kulit mau membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hambali boten, yang dimaksud lamastum itu jima. Hubungan suami istri. Maka dalam mazhab Hambali sentuhan kulit tidak batalkan wudu. Dan jenengan ketika tawaf otomatis pakai Hambali. Bahwa sekalipun jenengan Syafi'i tulen fanatik, tetap di Masjidil Haram jenengan terhambalikan dengan sendirinya. Karena apa? Kalau jenengan ngugemi mazhab Syafi'i betul, jenengan tawafnya nggak akan rampung. Loh enggak, tiba-tiba didesak wong nak nuju diceblek ibu-ibu. Kepepet kadang-kadang sentuhan kulit. Jenengan betul wudu meneh toh? Apa jenengan wudu ketika sentuhan di Masjidil Haram? Mboten, berarti Hambali jenengan. Otomatis itu. Nah, dengan mengetahui itu, nanti kita akan ada konsep ini, bertanya itu ada. Apa hukumnya talfik itu? Talfik ini ku pindah mazhab, loncat mazhab. Niku hukumnya napa niku? Angsal apa mboten? Jenengan Syafi'i teng Masjidil Haram pindah Hambali, boleh ndak itu? Kondisional, berarti tergantung selera toh? Tergantung kepentingan. Paham ya? Kadang-kadang ada kondisi tertentu yang memaksa kita memilih mazhab yang memudahkan. Sehingga sekalipun orang itu mau dia mungkin bukan fanatik lah ya. Saking senengnya dengan mazhab Syafi'i, dia pengen betul-betul ngugemi, tidak mau pindah. Suatu saat tetap akan pindah. Cross tetap. Sehingga fanatisme itu akan dengan sendirinya luntur pelan-pelan. Kita mencintai mazhab itu tidak harus sampai fanatik.
Terus al-mutahharun di surat Al-Waqiah nih. Apa makna dari al-mutahharun itu? La yamassuhu illal mutahharun. Niku diskusinya soal apa hukumnya wanita yang tidak suci atau kita yang belum wudu menyentuh mushaf. Niku diperdebatkan. Apakah ketika kita mau menyentuh mushaf itu ada syarat kita harus bersuci atau tidak? Itu perdebatan. Karena makna mutahharun itu diperdebatkan. Apakah mutahharun itu manusia atau malaikat? Tidak menyentuhnya kecuali al-mutahharun. Orang-orang yang disucikan ataukah malaikat-malaikat yang disucikan? Ini tentang tafsir debat. Tidak bisa jadikan maksa orang untuk mengikuti satu pendapat. Betul sangat. Sehingga sampai kapanpun orang berdebat soal apa hukumnya baca Quran tanpa wudu. Orang berdebat. Lain nanti kalau jenengan apa menyoal adabnya. Di antara adab baca Quran nggih wudurin. Tapi kalau fikihnya diperdebatkan, hukumnya diperdebatkan, adabnya mboten. Adab niku sopan santun. Maka ketika orang ngaji hukum, dia harus terus belajar sampai kepada tingkatan adab. Kita ini diajari oleh bangsa kita ini, Pancasila kita itu kemanusiaan yang adil. Adil itu soal hukum, adab itu soal etika. Kalau saya tanya jenengan lebih tinggi mana itu? Adab. Karena orang ketika dia taat karena faktor resiko itu dia disebut tadi adil. Tapi kalau orang ini taat karena kesadaran itu nilainya lebih tinggi. Ada lampu merah ini, jenengan berhenti atau enggak? Kalau nggak ada polisi, bablas. Kalau ada polisi, mandek. Berarti jenengan masih di level hukum nih jenengan. Terasa jenengan kalau ke masjid nih, ke masjid ya, jenengan pakai kaos oblong, sholatnya pakai kaos oblong, tulisannya lanjutkan, kaos kampanye lanjutkan. Jenengan sholatnya sah atau tidak itu? Sah. Itu secara hukum gitu. Tapi kalau jenengan menyoal adab, kira-kira sopan nggak? Kurang. Tergantung. Termasuk kalau jenengan mau mengkaji, batasan aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Gimana? Sah nggak jenengan sholat hanya pakai celana panjang? Hah? Betul sah. Cerdas deh. Pinter ya. Umpamanya ini. Jadi kan sholat hanya sarungan tak sarungan. Enggak nganggo baju atasan. Sholatnya sah betul. Sah. Tapi sopan betul. Nah itu adab. Jadi soal ini nggih sami. Kalau dalam pandangan ahli qiraat, ahli Quran, orang yang hafal Quran, para ulama Quran, orang baca Quran tanpa wudu ini kurang etis. Tapi kalau jenengan tanya ulama fikih, apa hukumnya orang sholat, apa orang baca Quran tanpa wudu ini diperdebatkan. Ngerti nggih? Lanjut. Mun terus Pak, dalu. Jam pinten iki? Wah, udah mau habis. Yang kedua perbedaan qiraat. Qiraat niku teng kajian ulumul Quran. Itu ada yang sab'ah, ada yang isna asyar. Ada qiraat 7, ada qiraat 12. Qiraat itu lahjah Arabiyah, dialektika Arab. Nanti kalau jenengan menekuni bidang itu, bidang Quran ya, ulumul Quran, nanti jenengan akan ketemu nih. Jadi di ayat 3, di ayat 6 surat Al-Maidah, kata wa arjulakum, itu qiraat yang masyhur, qiraat yang kita anut itu lamnya di fathah, mansub dia. Diatafkan kepada wujuhakum, wajah. Tapi jenengan kalau baca ada qiraat yang lain, lamnya di kasrah, wa arjulikum. Diatafkan kepada biru usikum. Diatafkan itu disambungkan. Ini kalau kita ngaji fikih kudu ngerti nahwu sharaf ini. Kalau disambungkan dengan wujuhakum, wajah,
maka kewajibannya membasuh. Maka diterjemah kita itu, wahai orang yang beriman, jika kalian hendak sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, gitu kan? Bla bla bla, terus wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dia diterjemahkan dengan versi yang pertama, karena lamnya di fathah. Tapi kalau dengan versi yang kedua, wa arjulikum, itu kalimatnya, dan usaplah kepala kalian dan usaplah kaki kalian. Sehingga kaki dalam pendapat yang kedua itu nggak dibasuh tapi diusap. Bedanya apa nih? Membasuh dengan mengusap. Nah, kalau membasuh itu dialirkan airnya, kalau mengusap boten. Madhab Syiah itu menganut qiraah yang kedua. Maka orang Syiah itu kalau wudhu kakinya nggak dibasuh Pak, tapi diusap, tangannya dibasahi terus diusap. Itu wudhunya orang Syiah. Tapi dalam konteks itu perbedaan fikih yang ditoleransi. Jadi kan nggak bisa mengatakan itu wudhunya nggak sah, karena dia mengikuti qiraat yang kedua. Paham ya? Sampai seribet itu Pak ulama dulu debat itu. Loh, kita kalau nggak pernah ngaji sampai sedetail itu, mungkin kita menganggap perdebatan ulama itu ya asal bunyi. Boten. Ulama kita debat itu dengan ilmu alat, dengan bahasa Arab yang matang, selain dengan pikiran dan hati yang bersih. Ulama-ulama kita itu. Ini yang ketiga ini, salah satu sebabnya sampai atau tidaknya suatu dalil. Abu Hanifah punya pendapat menikah tanpa wali itu boleh. Manutnya manut Abu Hanifah jadi kan tertarik mau jadi madhab Hambali Hanafi. Itu kalau Syiah ya, nikah mut'ah nih, nikah kontrak. Dalam madhab Hanafi menikah tanpa wali ini sah. Tapi pendapat itu dikritik oleh hampir seluruh ulama. Dianggap ra'yun syadz. Itu pendapat yang nyeleneh. Kenapa? Likhtilafihi bin nas syar'i as-sarih. Karena bertentangan dengan nas syariat, dan ini adalah hadis yang tegas. Nabi kan mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan, maksudnya tidak sah, kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Hadisnya sahih, hampir mutawatir nih. Abu Hanifah kenapa punya pendapat celeneh begitu? Hadis ini gak sampai ke beliau. Karena zaman dulu gak modern sekarang, orang bisa lihat di Google dan seterusnya. Zaman dulu enggak. Abu Hanifah itu tinggal di Kufah. Kufah itu Irak. Pusatnya hadis itu Mekah Madinah. Kadang ada hadis yang dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud, tapi beliau nggak membawa semua hadis. Beliau kan guru besarnya orang-orang Kufah. Nggak semua hadis dibawa oleh beliau. Ada yang tidak beliau dengar dari Nabi. Salah satunya. Maka salah satu cucu murid beliau yaitu Abu Hanifah punya pendapat yang seleneh itu. Itu bukan berarti Abu Hanifah menjustifikasi pernikahan tanpa wali, karena beliau tidak membaca hadis itu. Andai Abu Hanifah tahu hadis itu, tidak mungkin punya pendapat yang seleneh begitu. Hadisnya belum sampai. Jelas ya? Durung. Saya kasih contoh ya Pak. Ini ya Pak. Apa hukum menyentuh kemaluan kalau jadikan wudhu? Mayoritas mengatakan batal. Tapi Abu Hanifah enggak. Menyentuh kemaluan meskipun dengan telapak tangan, kata Abu Hanifah itu enggak. Karena memang hadisnya itu bertolak belakang. Yang dipegang Abu Hanifah itu, bukankah itu termasuk bagian anggota tubuhmu? Dia memegang hadis itu. Sehingga ketika dia punya pendapat yang berbeda dengan mainstream, itu beliau punya dalil. Sekalipun menurut kita pendapat itu lemah, karena hadisnya dipertanyakan kesayangan. Maka pendapat yang asah, yang tepat itu ya membatalkan wudhu. Menurut jumhur ulama.
Saya kasih contoh yang lain. Apa hukumnya air mani itu? Najis atau suci? Wah, ini sensitif. Suci menurut sinten niku? Menurut Imam Syafi'i. Nggih, menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, air mani itu suci. Tapi menurut ulama yang lain seperti mazhab Hambali, niku najis. Ternyata yang menjadi patokan itu hadisnya sama. Cerita Sayyidah Aisyah, saya pernah mengkerok mani yang ada di baju Rasul. Maninya sudah kering, saya kerok. Hadisnya sama. Menurut Imam Syafi'i, itu tandanya mani itu gak najis. Maka dikerok aja, gak usah dicuci. Berarti mani itu gak najis. Tapi Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan seterusnya mengatakan mani itu najis. Tapi cara mencucinya kalau sudah kering dengan dikerok saja. Muter tuh. Hadisnya sama itu, tapi mereka berdebat soal makna. Mengkerok ini termasuk cara mensucikan atau bukan? Imam Syafi'i gak mau kalah. Beliau punya argumentasi akal. Kata beliau, kalau air mani itu najis, maka manusia akan najis. Kenapa? Parah. Saya ada anak najis semua. Itu logika Imam Syafi'i. Kan asal muasal manusia dari air mani kan. Kalau air mani itu najis maka manusia. Tapi lawan beliau tidak mau kalah. Tidak mau kalah. Air mani yang menjadi manusia itu sudah ada proses. Itu sama seperti khamr berubah menjadi cuka. Arak itu kalau sudah berubah menjadi cuka, yang awalnya najis menjadi suci. Berarti tetap najis kan sebelumnya itu? Tuh, nggak ada titik temu kan itu? Ruwet. Maka kita itu kalau melihat perdebatan ulama itu yo nyenengke, tapi mumet awake dhewe. Ini terakhir. Sebagian orang menganggap perbedaan pendapat kita itu karena sebab mazhab. Saya kasih tanda tanya di situ. Karena itu tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar. Mazhab itu adalah pilihan pemikiran ulama. Jadi jenengan bermadzhab itu maksudnya mengikuti pendapat ulama mustahid. Dan orang awam itu justru diperintahkan untuk mengikuti ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikutilah, bertanyalah kepada ahli ilmu kalian tidak tahu. Tidak boleh jenengan tanpa ilmu, tidak punya kecukupan kompetensi, jenengan ijtihad sendiri nggak boleh. Yang boleh ijtihad itu ulama yang levelnya sampai tingkatan mustahid. Kita ini nggak boleh dikit-dikit aku tak ijtihad ya, betul nggak boleh. Disuruh untuk bertanya kalau kita nggak tahu. Ada kasus di masa Nabi kan, ada sahabat yang ketika mereka rombongan itu, ada batu itu jatuh mengenai kepalanya. Terus kepalanya ini terluka, agak menganga gitu. Terus dibebat dengan tali, dengan kain. Nah, aslinya malam-malam sahabat yang terluka ini tidur terus ihtilam. Ihtilam tahu? Mimpi basah. Pagi-pagi dia tanya ke teman-temannya satu tenda itu, saya mandi nggak ini ya? Apa boleh tayamum? Saya terluka terus ini saya ihtilam. Ini teman-temannya Pak, tanpa konsultasi ke Nabi langsung mengeluarkan fatwa. Loh, kalau kamu bisa mandi, ya kamu harus mandi. Nggak boleh tayamum, kan air juga banyak melimpah. Akhirnya orang ini mandi, dia guyur air itu ke kepalanya, merembes airnya masuk ke lukanya, mati orang ini. Mati, kena sarafnya mati. Disampaikan informasi ini kepada Nabi. Nabi nunggu dukone gak karuan Pak, marahnya luar biasa Nabi. Sampai Nabi menyebut tuh qataltumuhu qatalakumullah. Kalian telah membunuhnya, semoga Allah memerangi kalian semua. Nabi tuh sampai mendoakan, luar biasa marahnya itu.
Ala inna syifa alaihi su'al, kata Nabi. Kenapa kalian nggak bertanya? Bertanya itu obatnya kebodohan. Coba ditegur oleh Nabi kan? Kalau bukan mustahid jangan istihad. Kalau bukan mufti jangan mengeluarkan fatwa. Ya kalau bukan anggota MUI ya jangan gampang-gampang mengeluarkan fatwa. Tidak boleh itu. Nah, niku dalil, Pak. Berarti bermadhab niku wajib. Nah, niki, Pak. Jadi untuk istihad niku syaratnya kuatah. Jenengan kudu apal Quran. Apal minimal hadis ahkam teng Bulughul Maram niku kudu apal jenengan. Di luar kepala. Kudu apal karena itu kumpulan hadis tentang hukum syariat. Kalau jenengan nggak apal harus diurungkan aja istihad. Dan kudu ngerti menguasai bahasa Arab. Dengan perangkatnya, nahwu sorofnya, balaghahnya, badi' ma'aninya, bayannya, jenengan kuasai gitu. Kenapa? Karena teks Quran, teks hadis itu semuanya bahasa Arab. Tanpa menguasai bahasa Arab, jenengan tidak mungkin mengeksplorasi kesimpulan dari dalil itu. Tidak mungkin jenengan istimbat, menyimpulkan dari dalil Quran langsung atau dari sunnah Nabawiyah. Maka kadang-kadang ada gerakan yang itu muncul dari orang Yahudi, tapi umat Islam itu tidak sadar. Gerakan apa itu? Ayo kembali kepada Quran dan Sunnah. Tok, berhenti sampai di situ. Tanpa mengikuti ulama. Ini bahaya, Pak. Orang disuruh langsung baca Quran, nyimpul ke dewi. Baca hadis, nyimpul ke dewi. Tanpa metodologi ulama, tanpa usul fikih, tanpa mustolah dan seterusnya. Ini bahaya. Bahaya nih. Niki kritik mawon soal kritik. Saya punya tetangga sebelah rumah. Saya dulu kan sebelum tinggal di pondok kan tinggal di utara RSI. Rumah saya masih belum saya jual di utara RSI, masuk daerah Belangwetan. Di perumahan Sakinah itu saya tinggal situ. Saya punya tetangga kalau subuh itu 3 rakaat. Menurut saya maghrib 4 rakaat. Kenapa? Asal dia nggak mendengar Al-Fatihahnya imam, dia menambah rakaat. Itu saya kritik sebagai kritik ilmu ya. Saya nggak paham alirannya apa, kelompoknya apa, saya nggak paham. Tapi saya kritik, Mas. Banyak hadis yang saya baca. Saya tuh kan ngaji sejak kecil, Pak. Saya tuh MI sekolah agama, MTS sekolah agama, Aliyah sekolah agama. Ini profil saya. S1 7 tahun kalau nih. Nah S1 teng Lipia Jakarta ini nggak bisa 4 tahun, Pak. 7 tahun kan. Untuk ngambil gelar LC itu 7 tahun. Belajar bahasa Arab itu 3 tahun, 4 tahun belajar ilmu syariat. Nggak bisa dengan minta diskon. Aku 4 tahun aja betul naga. S2 saya 2 MS ngambil jurusan yang sama, fikih usul fikih saya. Dari kecil sampai saya tua tuh belajar fikih usul fikih. Saya sampaikan ke beliau, Mas, di beberapa hadis itu asal orang bisa rukuk bersama imam itu rokaatnya sah. Maka rokaat itu disebut rokaat karena jamak dari rukuk. Patokannya rukuk niku loh. Maka disebut rokaat, bukan sajadat, jamak dari sujud, boten. Bukan Al-Fatihah. Saya sampaikan begitu. Niki saya ceritakan hadisnya. Satu, niki hadis sahih, Pak. Jadi kan cek tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada sahabat yang mau jamaah ke Masjid Nabawi. Dia datang ke masjid, Nabi takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terus beliau iftitah, baca Al-Fatihah. Sahabat ini nggak langsung masuk masjid. Dia ziarah dulu ke Baqi. Ziarah ke Baqi kira-kira pinten? Paling cepet lah. 1/4 jam. Dari Masjid Nabawi jalan ke Baqi, lumayan kan ini jalannya. Terus ziarah rampung, nggak langsung ke masjid. Dia pulang dulu, Pak, ambil wudhu. Masuk ke masjid, Nabi masih rakaat pertama.
Semua sahabat itu tahu Nabi memanjangkan rakaat pertama, dipanjangkan bacaan suratnya itu untuk menanti yang masbuk. Yang masbuk nih loh, agar mendapati rakaat pertama. Berarti kalau dia bisa mendapat rakaat rukuk bersama imam, rakaatnya dihukumi sah. Otomatis orang tadi kan tidak mendengar imam baca Al-Fatihah. Ini hadis yang pertama. Saya ceritakan hadis yang kedua. Ada sahabat namanya Abu Bakrah, masuk masjid, baru sampai di pintu Nabi ruku. Terus Abu Bakrah takbiratul ihram, terus ruku, terus melaku Pak, jalan dengan ruku itu, jalan menuju soft, bluk, sampai di soft, sambil ruku. Jadi kan bisa contoh itu mungkin, saking griya mau, sampai masjid. Oh, main jenengan nyebrang dalan pun, wassalam nih jenengan. Lah rampung sholat itu Nabi tanya, Rasul tanya, tadi siapa yang jalan sambil rukuk? Nabi tahu, Nabi melihat ke depan itu, beliau bisa mengetahui yang di belakang. Maka jenengan betul sakit ngeceng-ngeceng si Kanjeng Nabi dari belakang betul sakit. Ketahuan jenengan. Kulo bau Kanjeng Nabi, tadi saya wahai Nabi. Terus Abu Bakar itu didoakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangatmu, tapi jangan kamu ulangi. Maksudnya jangan kamu ulangi jalan sambil ruku itu, bahaya. Di hadis ini Nabi tidak menyuruh beliau Abu Bakar itu untuk menambah rakaat atau mengulangi sholatnya. Berarti rakaat dia yang cuma bisa rukuk bersama Nabi tadi dihukumi sah. Padahal dia belum baca. Lalu niku nak ngaji teng kitab niku pun rampung. Tapi sekarang orang tuh modelnya nggak ngaji teng kitab. Ngajine ngarang dhewe lho. Nyimpulke dhewe, maca hadis dhewe, nyimpulke dhewe. Niku bahaya. Maka soal bermadzhab niki mboten perkara main-main, Pak. Jenengan tidak disuruh fanatik ke salah satu madzhab, enggak. Diminta ngikuti ulama mustahid. Terserah jenengan, ngikuti sinten terserah. Silahkan, yang penting ikut metodologi mereka. Jangan istihad sendiri, jangan menyimpulkan sendiri. Bahkan sering saya bilang ke murid-murid, santri kuwi oga entuk nyimpulke dhewe ra entuk. Soal agama loh ya. Kalau soal yang lain silakan, tapi soal agama itu harus dikembalikan kepada orang-orang yang punya kompetensi dan punya keahlian di bidang-bidang. Jadi kan kalau disontek yang bukan dokter mau enggak? Bukan dokter tapi nyontek jenengan purun. Lo jenengan biasane. Nah, niku jenengan sing nyontek niku apa ya? Semakin siang semakin saya ulangi, kita tidak mau diberi tindakan oleh yang bukan ahli, gitu? Nggak mau disontek oleh selain dokter, nggak mau dikasih resep kecuali oleh dokter. Ini nggak sami gitu nih. Mestinya soal agama pun begitu. Jangan serahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Maka dihadirkan nih kawan-kawan dari penyuluh, jenengan di husnudzoni, nih, jenengan lebih paham agama daripada masyarakat. Sehingga tema-tema yang kita diskusikan ini menjadi kewajiban jenengan untuk menyampaikan ke mereka. Nah, kalau sampai ada orang yang subuhnya 3 rakaat, jenengan sing nanggung. Jenengan itu tanggung jawab jenengan. Subuh 3 rakaat itu jenengan tanggung jawab. Terakhir. Niki Pak, niki nama-nama ulama besar. Yusuf dan Muhammad itu 2 muridnya Abu Hanifah. Sudah levelnya mustahid, tapi beliau memilih mengikuti gurunya Abu Hanifah. Tidak mendirikan madhab sendiri. Padahal levelnya mustahid. Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi muridnya Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Padahal kurang apanya itu Imam Nawawi itu? Al-Azkar, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Al-Majmu', kitabnya banyak sekali Pak. Tapi madhabnya apa? Nah, jadi kan pun ngarang kitab pinter. Kitab jenengan karangan jenengan pinter.
Kita itu kadang-kadang nggak punya karya, nggak punya tulisan, tapi mengikuti ulama mboten purun. Tahu nek madhabe napa? Mboten gawe kalau bebas apa? Merdeka. Ibnu Taimiyah nih, Ibnul Qayyim niku madhabe Hambali. Padahal nggak ada yang meragukan keilmuan mereka itu. Tapi madhabnya Hambali, memilih mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Hazm memilih tidak bermadhab, Pak. Madhabnya zahiri, tapi punya pendapat yang celeneh, itu beberapa itu celeneh. Beliau ketika mendefinisikan tawaf itu berlari dari Safa ke Marwah. Niku diguyu para ulama, Pak. Itu mboten tawaf ke guru niku namanya sa'i. Niku Ibnu Hazm. Ulamanya orang-orang Cordova, orang-orang Eropa itu Ibnu Hazm. Tapi punya pendapat yang agak lain gitu, agak celeneh nih. Kenapa? Karena beliau tidak pernah melihat praktek orang haji atau umroh. Sehingga baca di ayat itu, Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Itu kan tekstualnya kan tawaf toh. Karena beliau madhabnya tekstualis, maka tawaf yo sa'i itu maksudnya. Itu tekstualitasnya Ibnu Hazm. Terakhir. Ini soal teori relativitas, Pak. Jadi poin pertama itu pendapat apapun soal ijtihad. Perkara yang tadi kita diskusikan itu rata-rata ijtihad. Kalaupun jenengan meyakini kebenarannya itu tidak sampai absolut. Kebenarannya tetap relatif, nggak sampai 100%. Soal kunut, soal termasuk tadi yang disinggung Bapak Kepala itu, soal tahlilan, yasinan, kita meyakini atau tidak meyakini, benar salahnya itu relatif. Sehingga kita ketika berbeda soal-soal seperti itu, karena relatif, ya tidak boleh ngotot. Maka ikuti kalimat Imam Syafi'i itu, yang tadi saya bacakan, qaulis shawab yahtamilu khata wa qaulu ghairi khata yahtamilu shawab. Itu aslam wa ahsan. Itu sikap yang paling selamat dan sikap terbaik. Itu pendapat Imam Syafi'i. Beliau punya pendapat seperti itu, Pak, punya kalimat seperti itu. Itu kalau jenengan baca cerita meninggalnya Imam Syafi'i, itu ketika debat dengan lawan debatnya. Beliau kan ulama besar, Pak. Debat lama, bisa berhari-hari. Lawan debatnya ini nggak sabar, terus gowo martil, palu. Imam Syafi'i dipalu, dua. Beliau kemudian dilarikan ke tabib, nggak tertolong, meninggal. Maka Imam Syafi'i itu punya gelar syahidul ilmi, orang yang mati syahidnya karena ilmu. Matinya karena saat berdebat ilmiah itu. Lawan debatnya nggak dewasa. Pokoknya, jadi kalah otak, menang otot. Otaknya kalah, ya dengan beliau nggak mungkin menang otot, dia mukul pakai martil, terus beliau mati syahid. Yang ketiga, wajib saling toleransi, saling menghormati meskipun tidak sependapat, tidak satu mazhab atau tidak satu organisasi. Mbak satu organisasi jenengan kalau rapat tuh beda pendapat biasa. Kenapa? Ya karena beda pendapat, beda pendapatan ya sama. Nggak harus sama tuh. Terus mengedepankan dialog, diskusi ilmiah yang dilandasi semangat ukhuwah dan mahabbah. Ini gitu, saling mencintai karena Allah. Itu yang kadang-kadang hilang, kadang-kadang luntur. Ya, tadi saya cerita soal Hadratus Syekh dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya kemarin khutbah itu saya sampaikan. Dulu Mbah Hashim kali Mbah Dahlan itu satu pesantren. Sama-sama muridnya Kiai Soleh Dahlan. Itu kalau gurunya mau keluar, Pak, rebutan noto sendal. Itu royoan. Noto sendal dulu-duluan. Kadang Mbah Hashim dulu, kadang Mbah Dahlan dulu. Ketika mereka selesai dari Semarang, itu beliau diutus gurunya belajar ke Mekah. Gurunya nggih sami. Gurunya nggih sami, satu perguruan, satu guru.
Tapi kenapa ketika ke Indonesia itu mereka beda corak dakwahnya? Kira-kira menurut jenengan apa? Sebabnya apa? Karena objek dakwahnya beda. Bahasa itu yang dihadapi orang-orang kampung, kaum tradisionalis, sehingga corak dakwahnya cenderung tradisional. Kalau enggak, nanti enggak ada yang mau mendengarkan beliau. Mbah Dahlan itu orang perkotaan, teng Jogja menghadapi orang-orang perkotaan. Dakwahnya modernis. Dakwahnya itu lebih cenderung progresif, maju. Jadi karena perbedaan objek dakwah, maka fikih dakwahnya beda. Nah kita sekarang menganggap itu perbedaan yang harus diperdebatkan. Padahal betul. Itu beda amal dan beda corak aja, bukan beda mazhab. Beda fikih dakwah saja, metodologi dakwahnya aja. Kalau bahasa umum ya fikih dakwah, beda pendekatan. Terakhir, tetap saling bekerja sama dalam hal-hal yang disepakati. Kalau kita nggak sepakat ya nggak bekerja sama, tapi toleransi. Itu ada kalimat nata'awan fi mattafaqna alaihi wa natasamah fi makhtalafna fihi. Kita bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan toleransi dalam hal yang kita perselisihkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.